Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Selair Fadea. Saya merupakan seorang mahasiswa prodigisi dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Jadi, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus merupakan penyakit kelainan metabolik yang dikarakteristikkan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin, maupun keduanya. Diabetes mellitus terbagi menjadi 3, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus pada kehamilan. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1 ini atau yang dulu itu dikenal dengan sebutan nama insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan IDDM merupakan kelainan atau kerusakan sel beta pankreas atau merupakan reaksi autoimun. Bila kerusakan sel beta pankreas telah terjadi 80-90%, maka gejala diabetes mellitus mulai muncul. Perusakan sel ini lebih cepat terjadi pada anak-anak daripada dewasa. Dan pada diabetes mellitus tipe 2 merupakan 90% dari kasus diabetes mellitus yang dulu dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan INDDM. Dan bentuk diabetes mellitus ini bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin, defisiensi insulin relatif, sampai defek sekresi insulin. Pada diabetes ini terjadi penurunan kemampuan insulin bekerja di jaringan perifer atau insulin resisten. Dan di fungsi sel beta, akibatnya pankreas tidak mampu memproduksi insulin yang cukup untuk mengkompensasi insulin resisten. Nah, kalau yang pada diabetes mellitus kehamilan ini atau biasa disebut gestational diabetes mellitus atau GDM adalah kehamilan yang disertai dengan peningkatan insulin resisten. Jadi, pada ibu hamil ini gagal mempertahankan euglikemia. Pada umumnya, mulai ditemukan pada kehamilan pada trimester kedua maupun trimester ketiga. Faktor resiko GDM yakni riwayat keluarga diabetes mellitus. Jadi biasanya ini terjadi karena pada ibu hamil ini memiliki riwayat diabetes mellitus pada keluarganya. Jadi seperti turunan seperti itu. Bisa jadi juga karena kegemukan dan glikosuria. Selanjutnya, gejala-gejala yang nampak pada diabetes mellitus yang pertama yaitu poliuri atau sering buang air kecil. Nah, poliuri atau sering buang air kecil ini lebih disebut lebih sering karena biasanya terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan karena kadar gula darah melebihi ambang ginjal yaitu lebih dari 180 mg per dl sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Guna menurunkan konsentrasi urin yang dikeluarkan, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urin sehingga urin dalam jumlah lebih besar dan dikeluarkan dan sering buang air kecil. Jadi karena gula darahnya ini nggak normal, jadinya tubuh kita tuh menyerap air lebih banyak sehingga hal ini menyebabkan kita lebih sering buang air kecil. Yang kedua, polifagi atau cepat merasa lapar. Nah, nafsu makan meningkat atau polifagi ini itu terjadi karena tubuh kita tuh merasa kurang tenaga. Jadi insulin menjadi bermasalah pada penyakit diabetes mellitus sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Nah, karena hal ini makanya tubuh kita jadi sering merasa lapar. Yang ketiga, berat badan menurun. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin. Jadi tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk menjadi energi. Jadi kayak cadangan lemak di dalam tubuh kita itu akan digunakan terus-menerus karena tubuh kita kekurangan insulin. Nah, karena hal itu makanya berat badan kita jadi menurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup.
Diabetes mellitus merupakan penyakit kelainan metabolik yang dikarakteristikan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin dan kerja insulin maupun keduanya. Jadi, faktor-faktor penyebab diabetes mellitus itu sebenarnya banyak. Namun biasanya terjadi karena kelainan sekresi insulin ataupun kerja insulin. Nah, gimana sih caranya ngobatin diabetes mellitus? Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengobatan diabetes mellitus. Contohnya seperti edukasi. Edukasi berupa pendidikan dan latihan tentang pengetahuan pengelolaan penyakit diabetes mellitus bagi pasien dan keluarganya. Yang kedua, perencanaan makan. Ini penting ya teman-teman karena bertujuan untuk mempertahankan kadar normal glukosa darah dan lipid, nutrisi yang optimal, serta mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Adapun komposisi makanan yang dianjurkan bagi pasien adalah sebagai berikut, yaitu karbohidrat 60-70%, lemak 20-25%, dan protein 10-15%. Yang ketiga ada latihan jasmani. Latihan jasmani ini seperti kegiatan sehari-hari aja, jadi kayak misal berjalan kaki ke pasar, berkebun, dan lain-lain. Jadi nggak usah yang berat-berat, jadi dimulai dari yang sederhana-sederhana aja ya, jadi kayak kegiatan kita sehari-hari gitu. Dan ini dilakukan harus secara teratur, minimal 3-4 kali per minggu selama kurang lebih 30 menit. Yang keempat ada intervensi farmakologis. Nah, farmakologis ini berkaitan dengan obat ya teman-teman. Jadi diberikan apabila target kadar glukosa darah belum bisa dicapai dengan perencanaan. Dan latihan jasmani. Intervensi farmakologis dapat berupa obat hipoglikemik oral atau insulin. Jadi bisa disuntik insulin atau berupa obat-obatan lainnya. Nah, jadi sekian dari patofisiologi diabetes mellitus kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.